Halo warga Kristus dan Shalom. Di negeri yang kaya akan keberagaman, seharusnya kita hidup dalam harmoni. Namun, nyatanya intoleransi masih menjadi bayang-bayang kelam yang menghantui kita. Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjadi contoh persatuan dalam keberagaman. Tetapi apa yang kita lihat? Konflik, perpecahan, bahkan kekerasan atas nama agama dan keyakinan. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Intoleransi adalah sikap tidak menerima atau menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, atau perilaku orang lain. Di Indonesia, intoleransi seringkali diwujudkan dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan data yang ada, kasus intoleransi di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pelanggaran ibadah, perusakan rumah ibadah, hingga ujaran kebencian di media sosial. Dan inilah beberapa kasus intoleransi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Pada Minggu 17 Maret 2024, penolakan ibadah terjadi di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari beberapa video di sosial media terdapat sejumlah warga yang sedang berkumpul di rumah salah satu umat Kristen. Para warga tersebut protes dan memaksa membubarkan ibadah di salah satu rumah warga. Menurut informasi, ibadah di rumah tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun. Menurut warga sekitar, mereka melakukan ibadah ilegal atau tanpa izin yang resmi dari pemerintah setempat. Merespon protes warga atas ibadah tersebut, maka Kapolsek Balaraja turun tangan. AKP Bandin Hasan datang ke lokasi. Kepolisian di sana berusaha untuk memediasi terkait dengan permasalahan ini. Setelah mediasi, semua warga yang protes membubarkan diri. Namun yang aneh, pemilik rumah harus membaca surat pernyataan. Isinya agar si pemilik rumah tidak lagi mengadakan ibadah di rumahnya. Yang lebih aneh lagi, bahwa pemilik rumah membuat surat pernyataannya tanpa ada pemaksaan. Di tengah kerumunan orang banyak yang protes, ditambah kepolisian yang memprovokatif, sama dengan surat pernyataan untuk tidak ibadah tanpa pemaksaan. Ini This is the best 3D I've ever seen. I've seen better. Pada Kamis 21 Maret 2024, sejumlah oknum muslim mencopot paksa pelang papan gereja GKII Semboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ke-10 oknum ini bukan hanya mencopot pelang gereja, melainkan melarang jemaat GKII untuk beribadah. Namun aksi intoleransi ini digagalkan oleh tokoh-tokoh suku Dayak. Para tokoh suku Dayak juga memediasi antara jemaat GKII, oknum muslim yang intoleran, ada juga aparat pemerintah dan kepolisian. Mereka menanyakan sumber permasalahan dan penyebab mengapa mereka mencopot pelang gereja dan melarang jemaat GKII untuk beribadah. Dengan hasil mediasi yang baik, ke-10 oknum ini memasang kembali pelang gereja, disaksikan oleh aparat pemerintah dan kepolisian setempat. Salut dan big respect untuk para tokoh suku Dayak yang menggagalkan oknum intoleransi di Kalimantan. Pada Sabtu 30 Maret 2024, Persekutuan Okumene Umat Kristen Tesalonika Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dilarang untuk melakukan ibadah di rumah. Mereka melarang ibadah bukan hanya masalah izin. Mereka berteriak karena mereka mayoritas muslim, sambil mengolok-olok jemaat Tesalonika dan berteriak yel-yel Tuhan mereka. Apa Tuhan mereka mengajarkan untuk melarang agama lain beribadah? Tidak tahu. Menurut Kapolsek Metro Tangerang Kota, Polzain Dwi Nurgoho,
Peristiwa yang terjadi sudah dimediasi dengan baik dan bahkan berlangsung dengan damai dan kondusif. Solusi yang diambil dan mediasi itu adalah yang terbaik, ucapnya. Mediasi yang dihasilkan memutuskan Pemkat Tangerang akan memfasilitasi tempat beribadah sementara bagi jemaat Tesalonika yang bertempat di aula lama kantor Kecamatan Teluk Naga. Pada Jumat 19 April 2024, review rumah ibadah berujung pendeta meminta maaf di Kompleks Karang Indah, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglangan. Para oknum intoleransi lagi-lagi menutup rumah ibadah karena tidak ada izin. Menurut FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, tempat ibadah yang berada di Karangtanjung tidak memiliki izin. Dan untuk jalin silaturahmi memelihara kerukunan umat beragama di Pandeglang, serta menyikapi video review rumah ibadah, maka mereka menghentikan kegiatan ibadah dan melarang untuk umat Kristen beribadah di rumah tersebut karena alasan izin. Bahkan pendeta harus meminta maaf dan membuat surat pernyataan serta meminta maaf karena mengganggu Pandeglang. Jadi aneh, mereka hanya beribadah, jadi dituduh mengganggu. Minggu malam 5 Mei 2024, pembubaran ibadah Universitas Pamulang yang sedang mengadakan doa Rosario di Tangerang Selatan berujung ricuh dan pengeroyokan. Tidak jelas apa motif para oknum intoleransi ini mengubarkan doa Rosario dan melakukan penganiayaan kepada mahasiswi yang sedang berdoa. Kepolisian Tangerang Selatan menangkap 4 orang tersangka termasuk ketua RT yang menjadi dalang provokasi. Para intoleransi ini mendatangi rumah di Jalan Ampera yang menjadi tempat doa Rosario dan melakukan intimidasi dan pengeroyokan. Sementara para pelaku diancam pasal berlapis dengan penjara 5,5 tahun. Marsiwati, seorang ASN Kota Bekasi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan, melakukan pembubaran ibadah pada jemaat Gemin yang sedang beribadah di rumah. PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, menyampaikan bahwa masalah tersebut hanyalah miskomunikasi. Mediasi telah dilakukan oleh Wali Kota dan Marsiwati sudah meminta maaf. Namun permasalahan tersebut belum selesai. Banyak warganet dan beberapa ormas menuntut bahwa oknum ASN Marsiwati untuk dipecat dari jabatannya. Bahkan warganet sampai menyelidiki harta kekayaan Marsiwati. Sampai saat ini keputusan dari wali kota masih ngambang, apakah Marsiwati dipecat atau diserahkan kepada aparat kepolisian. Namun di sisi lain, Marsiwati meminta kepada warganet untuk memulihkan nama baiknya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Di Parepare, Sulawesi Selatan terdapat banyak ormas Islam yang menolak pembangunan sekolah Kristen di daerah tersebut. Bahkan pemerintah DPRD Parepare ikut menolak pembangunan sekolah Kristen di daerah tersebut. Izin pembangunan gereja dipersulit, ibadah di rumah sudah dibubarkan, berdoa di rumah dilarang, sekolah pun tidak bisa. Bagaimana menurut kalian? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang intoleransi di negara Bhinneka Tunggal Ika. Tetap kuat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.